Topik pada pertemuan hari ini saya akan mempresentasikan mengenai color theory, color image processing, and advances in color research. Kita bahas tentang basicnya, jadi teorinya kita sudah tahu nih. Sekarang kita coba lihat apa aja sih potensi yang bisa dilakukan dalam penelitian yang terkait dengan warna. Yang pertama saya akan bicara tentang color vision-nya sendiri. Jadi yang paling pertama nih ya, ketika kita pertama kali belajar bahwa cahaya yang ditangkap oleh mata tuh seperti ini, ada cahaya aslinya yang datang dari matahari, lalu dipantulkan oleh objek, lalu ditangkap oleh mata saya, dan saya punya spectral sensitivity seperti ini. Ya. Nah, karena saya punya spectral sensitivity seperti ini, maka saya dapat menerjemahkan warna jadi RGB atau kombinasi dari RGB di mata saya, dan saya mengerti dia warnanya biru. Akan tetapi, tidak semua orang memiliki spectral sensitivity seperti ini. Saya pasti beda dengan Anda, karena kita semua unik. Tetapi ada juga orang yang memiliki color vision deficiency. Nah, dapat dilihat bahwa pada orang yang menderita color vision deficiency ini, atau buta warna ya bahasa Indonesianya, maka ini beda-beda, berubah ininya sensitivitasnya. Contohnya ini adalah orang normal, lalu kalau ada orang yang protanope itu ada R-nya tapi tidak sensitif, deuteranope itu ada hijaunya tapi tidak sensitif, lawannya ada protanomali, merahnya beda dengan yang lain. Jadi nggak ada. Kalau protanope sama sekali nggak ada, tapi kalau protanomali, anomali rednya. Jadi rednya agak sedikit berbeda. Jadi geser nih ya. Jadi tidak terlalu sensitif terhadap wavelength yang terlalu tinggi. Begitu pula dengan deuteranomali, si hijaunya bukannya tidak ada, tetapi bergeser gitu ya. Dan ada juga tritanope, ini yang paling jarang, di mana yang terpengaruh adalah sensitivitas biru. Paling umum itu adanya yang terpengaruh sensitivitas merah dan sensitivitas hijau. Dan apa yang dilihat oleh orang-orang, jadi ini salah kaprah ya, bahwa dikatakan bahwa orang buta warna tidak bisa lihat warna, bisa, tetapi warna yang dilihat diterjemahkan berbeda oleh sensitivitas yang ada di dalam kepala mata orang yang mengalami buta warna. Contohnya, misalnya ini orang yang melihat warna normal seperti ini, jika dilihat oleh orang yang deuteranope akan terlihat seperti ini, protanope akan terlihat seperti ini, dan jika tritanope, dia akan terlihat seperti ini. Begitu ya. Jadi, mungkin Anda pernah dengar ya, ada yang dinamakan dengan kacamata yang katanya sih bisa memperbaiki buta warna. Oke, ini ada sesuatu yang ini ya, yang kontroversial di dunia peneliti warna, color researcher, karena it's not possible, nggak mungkin kita bisa menyembuhkan color vision deficiency, adanya di dalam mata kita kok ya sensitivitas ini, tetapi yang bisa dilakukan adalah mengubah cahaya yang masuk sehingga apa yang dilihat oleh orang buta warna mungkin tidak sama, tetap tidak 100% sama seperti cerita normal ini, mungkin tidak 100% dengan ini, tetapi saya bisa mengubah cahaya yang masuk ke dalam mata sehingga mungkin yang ini tadinya deuteranope, dua warna ini sama sekali nggak dibedakan ya antara dua warna ini, tetapi dengan kacamata tersebut saya bisa mengubah cahaya yang ini dengan yang ini sehingga sedikit berbeda dan orang yang deuteranope dapat membedakannya. Jadi false advertising ya kacamata-kacamata tersebut. Prinsip yang digunakan untuk mengubah cahaya masuk ke dalam mata itu juga dapat dilakukan pada citra digital. Dan ini yang dinamakan dengan daltonization. Di daltonization itu jika Anda mau lihat demonya, seingat saya di tautan yang saya taruh di kanan atas itu, kalau nggak salah itu ada demonya, kalau nggak salah ya. Nah, jadi gimana caranya saya menggunakan warna yang berbeda sehingga lebih mudah dipahami oleh orang yang buta warna. Jadi misalkan di sini adalah citra aslinya nih ya, citra digital aslinya yaitu merah dan hijau seperti ini. Ternyata untuk orang yang buta warna merah itu sama sekali nggak ada bedanya tuh si bunga dan daun. Karena sensitivitas di matanya tidak dapat menerjemahkan merah dan hijau ini berbeda. Jadi instead of saya ngubah mata orangnya, yang saya ubah adalah gambarnya. Gimana kalau saya ubah warna
bunga dan daun ini sehingga lebih mudah dipahami oleh orang yang buta warna. Contohnya dengan menggunakan kombinasi warna seperti ini, sehingga jika diterjemahkan oleh orang yang buta warna merah, dia dengan mudah dapat membedakan antara si area bunga dan juga area dan juga area daunnya. Nah, jadi konsep ini dapat dilakukan tentu saja kalau kita sedang bicara citra digital karena mudah manipulasinya dan mudah ditunjukkan kepada orang yang buta warna. Salah satu penelitian yang melakukan hal ini adalah penelitian ini, Information Preserving Color Transformation dari tahun 2007. Nah, dia menggunakan color space CLab. Nah, di sini penting untuk kita mengerti apa itu CLab. Ternyata kan kita ingat-ingat bahwa CLab itu kan yang L-nya di tengah, tentang brightness, lalu LAB-nya seperti ini, gitu ya, bertentangan. Nah, dari penelitian mereka mengatakan bahwa L dan B-nya itu sebetulnya tidak terpengaruh. L dan B itu secara umum masih ada informasinya untuk orang yang menderita deltranop dan protanop. Akan tetapi, yang ada di A star, antara hijau dan merah itulah yang hilang ketika orang color vision deficiency melihat suatu gambar. Sehingga yang diajukan oleh penelitian ini adalah kalau gitu informasi yang ada di A-axis ini coba kita petakan pada B-axis saja. Kita embed, kita transformasi ke dalam suatu nilai lain yang dapat direpresentasikan pada B-axis, sehingga ketika dibaca atau dilihat oleh orang yang CVD, informasi tersebut masih ada dan tidak hilang. Jadi contohnya seperti ini yang dia lakukan. Jadi di sini yang kiri ini hanya deltranopik yang saya tunjukkan dan dapat dilihat bahwa ini dikoreksi oleh dia menggunakan parameter yang dia tentukan dari penelitian dia, dan ternyata dia menunjukkan hal seperti ini. Dan selanjutnya untuk yang kanan ini dia lihat, kalau dilihat oleh orang protanop, kalau yang kiri deltranop ini protanop, yang original seperti ini seharusnya dilihat seperti ini, tetapi kalau saya daltonisasi seperti ini, saya ubah warnanya, maka dia dapat mempersif suatu gambar yang lebih jelas antara daerah-daerahnya seperti ini. Ada juga yang lebih baru nih 2019, dia juga menggunakan recoloring untuk orang-orang yang dikromatik. Jadi tadi orang yang buta warna merah hijau, yang deltranop maupun protanop, dan dia memproyeksikan warna dari space yang 3D, biasanya 3D ya, biasanya warna itu selalu direpresentasikan dengan paling tidak 3 dimensi. Dia coba proyeksikan ke dalam plane 2 dimensi saja. Ngapain juga kita punya informasi di dimensi ketiga kalau toh hilang. Jadi dia proyeksikan, kemudian dia merecolor image-nya. Nah, ini adalah salah satu hasil yang dia tunjukkan, bahwa ini input dan ini simulasi yang dilihat oleh orang buta warnanya, dan dari yang dia ajukan hasilnya seperti ini, dan dipandangi atau dilihat oleh orang buta warna akan lebih menyenangkan seperti yang di kanan bawah ini, lebih visually pleasing. Sampai sini saya sudah mengeluarkan 2 istilah. Yang pertama adalah visually pleasing dan yang kedua naturalness ya. Dan please keep pending ya. Jadi stay tuned untuk lecture saya kedua tentang image restorasi dan penilaian image quality assessment, karena di situ kita akan tahu lebih dalam bagaimana sih ini dinilai, gambar-gambar kayak gini tuh dinilainya seperti apa sih, siapa yang bisa ngejudge, metriknya apa yang dipakai. Kita akan coba lihat di lecture image restoration dan image quality assessment 2 minggu dari sekarang. Oke, jadi sampai sekarang tadi saya coba sorot bahwa yang dilihat oleh mata manusia itu beda-beda. Nah, sekarang saya ganti lagi dari balik ke proses color formation tadi. Nah, tadi kan saya katakan bahwa untuk suatu citra digital kita memiliki suatu spectral sensitivity RGB. Sehingga yang tadinya spektral lalu dikalikan secara matrix multiplication, saya sekarang punya nilai R, G, dan B. Tadi kita udah lihat ya gimana supaya terjadi matriks, terbentuk menjadi matriks X, Y, dan channel. Tetapi saya juga coba sambungkan sedikit dengan pertanyaan tadi dari Nanda, yaitu
kalau gitu kita gimana caranya sih bisa tahu reflectance-nya? Memang tidak bisa tahu. Kita bisa mencoba menelitinya, tetapi tentu saja banyak informasi hilang. Nah, sebetulnya citra yang tertangkap oleh kamera ini kan ini datangnya sini masih fungsi spektral. Saya punya informasi di banyak wavelength. Untuk menjadikannya citra digital, biasanya kita diskretkan jadi RGB saja, karena sensornya ya adanya yang RGB saja sensitivitasnya. Sayang ya, kenapa sih nggak kita ambil pada sampling yang lebih banyak lagi? Nah, ini juga kita dapat merepresentasikan gambar dalam bentuk multi atau hyperspectral images. Karena citra akhir yang ditangkap oleh kamera itu toh suatu citra yang spektral, kenapa sih harus kita digitize jadi RGB image saja? Kenapa nggak saya ambil semuanya sehingga saya punya informasi yang jauh lebih dense untuk setiap wavelength. Bahkan dengan cara ini saya punya sensor yang banyak ini, mungkin saya juga bisa lari ke luar visual spectrum. Sehingga saya dapat memperoleh suatu citra multispektral ataupun hyperspektral. Jadi tidak lagi XY kali 3, tetapi XY kali berapa banyak nih? Banyak banget ke belakang potensinya. Jadi ini definisinya ya, jadi banyak argumen ya tentang definisinya, banyak juga penelitian yang cuman menempelkan satu NIR, jadi cuman RGB 1, 2, 3 ditambahin NIR jadi 4 channel, dia udah bilang dia multispektral. Definition wise, that's correct, tetapi agak misleading ya, karena sebetulnya hanya menambah satu informasi. Begitu pula dengan ini, dia nggak cuma satu ya, kalau yang paling kiri ini saya bilang cuma nempelin satu NIR aja, tapi di sini dia juga nambahin UV, dia nambahin infrared, sehingga lebih banyak daripada 4. Nah, ini juga bisa dikatakan sebagai multispektral. Or ada juga approach yang tetap divisible domain, tetapi hanya saja samplingnya lebih banyak. Nggak cuma RGB saja, tapi samplingnya banyak banget. Nah, dan di situ saya bisa mempunyai suatu representasi yang jauh lebih kaya tentang warna yang ada pada pixel tersebut. Jadi karena ukurannya X, Y kali lambda nih kalau di sini logonya, berarti di every single titik yang ada di dalam gambar ini saya punya informasi yang panjang itu. Saya punya satu spektrum untuk every single pixel yang ada pada gambar spasial saya. Selanjutnya ini argumen ya, ini bisa kita pakai sebagai patokan, tetapi in reality kalau Anda Google di Google Scholar gitu, ini akan digunakan secara interchangeable istilah multispectral dan juga hyperspectral. Nah, menurut mereka, menurut referensi yang saya kutip di sini, bedanya adalah kalau saya katakan multispectral, artinya saya masih melakukan sampling, hanya saja lebih banyak daripada RGB. Lalu selanjutnya dia katakan jika hyperspectral artinya spektrum yang saya dapatkan itu continue, artinya tidak ada sampling. Katanya begitu, akan tetapi tolong diingat bahwa kita masih punya keterbatasan teknologi. Tidak ada kamera yang dapat menangkap spektrum yang continue seperti ini. Pasti dia melakukan sampling mungkin setiap 2 nanometer, mungkin setiap 5 nanometer, tetap saja pasti terjadi sampling pengambilan data di sensornya. It's impossible kita dapatkan continuous spectrum, tidak ada alat yang dapat menangkapnya. Jadi ini adalah mungkin definisi idealnya bahwa kalau hyperspectral imaging itu continue, sedangkan multispectral itu melakukan sampling. Cuman kenyataannya sih intinya kalau bandnya banyak kita boleh bilang hyper, tapi kalau bandnya masih cukup sedikit kita biasanya katakan multispectral. Ini debatable ya. Untuk aplikasinya apa yang bisa dilakukan? Nah, kita dapat melakukan plant disease detection menggunakan hyperspectral imaging, di mana saya ingin membedakan, saya misalnya punya suatu gambar, kan ini kalau ini gampang ya, cuma satu daun. Gimana kalau saya punya banyak daun, saya sorot langsung dengan kamera, bisa nggak sih saya tentukan area-area penyakit di mana? Nah, caranya adalah dia membuat suatu profile dari daun yang aman, yang healthy, yang sehat, dan ternyata ada ininya, ada profilnya secara spektral. Dan walaupun kadang-kadang RGB-nya sama, RGB-nya sih sama, tetapi secara spektral berbeda.
Dan ternyata dia dapat membedakan antara distribusi distribusi spektral dari daun yang sehat dan daun yang sakit. Ini salah satu aplikasinya. Yang kedua adalah untuk forensik ya, digital forensics ya. Ini cukup baru nih penelitian ini 2020. Dan di sini coba Anda lihat ada tinta biru 3 biji, kelihatannya mirip-mirip ya kalau dilihat dengan mata telanjang. Begitu pula dengan yang warna hitam, agak-agak mirip kalau dilihat dengan mata telanjang. Dan ketika diekstrak RGB-nya saja, nilai, jadi saya misalnya ada titik di sini dan titik di sini, RGB-nya itu juga kadang-kadang identical. Sehingga mungkin untuk bisa membedakan, jadi ini biasanya digunakan untuk criminal forensics ya, untuk mengetahui apakah suatu dokumen ditamper with, apakah ada tambahan tulisan dan seterusnya. Kan kadang-kadang ada yang nambahin tulisan atau apa dengan pulpen yang berbeda. Harusnya itu hasilnya berbeda secara hyperspectral jika ingin diteliti lebih lanjut. Jadi di sini dia melakukan suatu pengambilan data hyperspectral, bands-nya 186, tuh kan dia tetap sampling kan 186, intervalnya setiap 3 nanometer, tetapi dia sudah mengaku hyperspectral. Jadi ini debatable sih istilah antara multi dan hyper tadi. Dan dapat dilihat bahwa warna tinta-tinta yang biru tadi, saya cuma nunjukin 3 ya, sebenarnya banyak. Secara spectral signature-nya berbeda-beda, walaupun secara RGB mungkin mereka sama. Dan ini kan nggak terlalu kelihatan ya untuk membedakan antara tinta tersebut, tetapi jika menggunakan TSNI atau PCA menurut argumen dia, si warna biru ini dapat dipetakan dan dipisahkan menjadi kelas-kelasnya. Pada penelitian ini kesimpulannya PCA tidak terlalu bisa membedakan antara setiap tinta, akan tetapi TSNI yang mereka ajukan dengan parameter yang mereka ajukan dapat dilihat di sebelah kanan ini, mereka dapat membagi-bagi setiap tinta menjadi kelas-kelas yang distinct. Dan ini sudah pernah dikerjakan lanjutan oleh seorang mahasiswa S1 saya. Dia coba menggunakan atau mengeksplor lagi tinta biru yang ini. Jadi ini adalah tinta birunya, datasetnya yang lebih lengkapnya nih seperti ini, dan dia menggunakan data yang sama persis dan dia coba memetakan reflectance-nya seperti ini, dan dia juga memetakan PCA dan TSNI, cuman hasilnya kurang lebih mirip lah dengan ini, jadi tidak saya tampilkan lagi. Dan ini eksplorasi yang dilakukan, kemudian dia juga berusaha membuat suatu skenario real world. Jadi coba nih satu gambar dia gabungkan antara 3 tinta, tinta 6, tinta 7, tinta 8. Harusnya kalau bisa dibedakan, harusnya masing-masing bagian dapat diidentifikasi sebagai tinta yang berbeda. Segmentasi tidak berhasil ketika menggunakan RGB saja, obviously. Tetapi dia coba menggunakan hyperspectral segmentation, menggunakan K-means clustering, dan dapat dilihat kalau tanpa dimensionality reduction ya belum bisa dibedakan, PCA juga tidak terlalu bisa dibedakan, tetapi untuk TSNI paling tidak ADS-nya ini sudah bisa dianggap atau sudah bisa di-separate menjadi satu cluster sendiri. Ini nggak cuma berlaku untuk tinta ya, tetapi juga untuk kertas. Ini dapat dilihat, kertas-kertas banyak yang mirip-mirip, ternyata profilnya secara spektral juga dapat dibedakan menjadi menggunakan TSNI. Note bahwa ini author-nya sama ya dengan yang mempunyai dataset ink tersebut. Jadi di sini kita sampai saat ini berasumsi bahwa cahaya yang tertangkap itu warnanya cahayanya datang, direfleks lalu ditangkap oleh kamera. Tetapi ini asumsinya cahaya kita jalan lancar-lancar aja ya antara sini-sini dan sini. Padahal kadang-kadang di dalam dunia nyata ini kondisi ideal ini tidak terjadi. Contohnya kalau misalnya hujan, kalau misalnya di bawah air dan seterusnya, sehingga nggak segampang itu. Ini original scene intensity tidak dapat ditangkap oleh kamera dengan lancar karena terjadi absorpsi dan scattering. Jadi kalau bayangkan gambar-gambar seperti ini, banyak efek yang terjadi, ada blurring, ada scattering effect, dan seterusnya. Sehingga ketika saya ingin melakukan computer vision, apapun itu, saya sangat kesulitan untuk melakukannya karena ada perubahan warna dan perubahan intensitas seperti itu. Jadi salah satu contoh yang bisa dilakukan adalah ketika mau melakukan estimasi
time to contact, ya ini manfaatnya untuk automated vehicles biasanya untuk mobil-mobil otomatis. Dan ternyata biasanya yang digunakan adalah geometric feature. Lah gimana caranya saya mau pakai? Orang nggak kelihatan kalau seandainya saya menggunakan scattering media tadi, di gambar garis-garis itu tidak kelihatan, mungkin ada warna-warna atau bidang-bidang jadinya merging, saya nggak bisa dapat bidang yang sama. Sehingga kita perlu menggunakan suatu cara lain dengan membedah secara ilmiah, secara fisik ini tuh apa sih yang terjadi kepada intensitas ini ketika ditangkap oleh kamera. Ternyata emang nggak straightforward. Seandainya tidak ada scattering media, saya langsung tangkap nih, ini intensitasnya berapa, saya tangkap. Tetapi sebetulnya kalau saya punya pengaruh atau efek dari media lainnya, dia akan berubah. Maka ini pernah diusulkan, kebetulan saya mengusulkan, bagaimana kalau kita estimasi menggunakan transmisi saja atau banyaknya cahaya yang nyampe di kamera. Jadi intensitasnya itu sendiri kita teliti. Nah, di sini saya menemukan isu warna. Ternyata ketika kita melakukan estimasi transmisi, kita membutuhkan informasi ambient color atau warna langit gitu atau warna sekeliling. Dan ini membingungkan sekali kalau saya cuma punya satu gambar RGB saja. Coba dilihat, ini air light dan ini adalah objek, saya nggak bisa membedakannya. Begitu pula dengan underwater. Sehingga kita juga mengajukan suatu metode untuk membedakan mana yang mana yang area bukan objek, sehingga dapat kita gunakan untuk estimasi airline. Oke, terakhir untuk penutup saya akan coba sambungkan ke deep learning dan insya Allah juga tadi jawaban yang disambung-sambungkan dengan citra areal bisa terjawab. Jadi mungkin Anda sudah pernah dengar semantic segmentation, ya. Nah, jadi semantic segmentation ini dasarnya commonly inputnya RGB saja. Ini mungkin nyambung juga ya dengan pertanyaan Naufal yang kedua, isinya RGB saja. Lalu kita punya patch-patch dari RGB, lalu kita lakukan semantic segmentation. Itu yang umum ya dilakukan di semantic segmentation. Lalu bagaimana jika informasi yang saya punya itu bentuknya hyperspektral dan multispektral? Jadi di sini saya punya suatu blok atau cube yang tidak hanya RGB tetapi tebal gitu ke belakangnya. Dan dia juga menggunakan beberapa eksperimen dalam merancang arsitekturnya. Dia menggunakan GAN sehingga dia mengatakan bahwa dia dapat melakukan semantic segmentation yang lebih baik. Ini adalah contoh visualisasi yang dia lakukan, mungkin sedikit nyambung ke pertanyaan Anda Justina tadi, bahwa ini dapat dilakukan untuk melakukan segmentasi citra areal, tetapi tolong diingat bahwa inputnya tidak sekedar RGB, jadi tidak sekedar simply kita katakan RGB atau ganti LED saja atau diganti XYZ saja, tidak, tetapi dia bahkan menggunakan suatu spektrum yang jauh lebih lebar, lebih banyak informasinya. Ini adalah penelitian pertama yang saya sorot. Yang kedua ini juga sama ya, dia juga melakukan citra areal, dia menggunakan HSI data, bukan HSI yang ditanyakan Naufal ya, sayang sekali bukan hue saturation intensity, tetapi hyperspectral image data dan multispectral image data. Lalu dia menggabungkannya, bagian ini dia sorot menjadi two-dimensional CNN, dan dia melakukan segmentasi seperti ini. Hasilnya juga lebih baik. Nah, mungkin banyak yang berpikir, ngapain sih kita mempelajari warna ke detailnya kalau sekarang sudah sangat powerful pakai deep learning? Deep learning kan udah bisa ngerjain semua buat kita, ngapain kita yang repot menentukan fitur, termasuk fitur warna. Tetapi sebetulnya saya akan argue bahwa sebetulnya warna itu penting untuk dimengerti, karena ingat ya bahwa ketika kita menyerahkan ekstraksi fitur kepada deep network, dia akan melakukan konvolusi pada gambar di konvolusi pertama. Jika kita ingin mengetahui apa sih yang dipelajari oleh network, ada salah satu caranya adalah dengan memperhatikan filter atau hasil konvolusi di tahap 1 tersebut. Dan contoh di sini kita lihat dari gambar ini, dari referensi yang saya tulis di atas ini, apa sih yang dipelajari ketika kita lakukan object recognition? Ternyata di atas kelihatan edges ya. Ini kelihatan dia mempelajari edges di deep network tadi.
dan juga dia mempelajari warna. Begitu. Jadi saya bisa argue bahwa sebetulnya perlu untuk mengerti teori dasar warna karena warna itu sebetulnya juga digunakan atau menjadi parameter penting dalam pembangunan high level feature pada deep learning network saja. Contoh real adalah seperti ini. Dalam penelitian ini kita berusaha memetakan atau meneliti apakah kita dapat menentukan atau mengklasifikasi daerah yang dekat dan daerah yang jauh dari kamera kita berdasarkan patch. Jadi untuk melakukan itu kita coba memetakan setiap patch menjadi suatu jarak numerik 1, 2, 3, 4 meter dan seterusnya, dan kita coba learning-kan dengan menggunakan suatu network. Nah, hasil klasifikasi ini bukan merupakan poin yang ingin saya tunjukkan, tetapi yang ingin saya tunjukkan adalah apa sih yang digunakan, yang dipelajari oleh network ini ketika dia berusaha membedakan area-area yang jauh dan area yang dekat. Ketika saya coba pelajari filter pada tahap konvolusi 1, ternyata juga warna yang dia pelajari pada tahap ini. Sehingga menurut saya masih cukup penting untuk mengerti apa itu dasar warna yang membentuk citra yang sedang kita